asal-usul Kerajaan Singasari. Berdasarkan keterangan dalam Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Kakawin Nagara Kereta Agama memperjelas jika ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Para raton menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Adapun yang menjabat sebagai Akuwu setara dengan camat Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok, yang kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabubu. Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi Paraton yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kertanegara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh raja yang dijuluki Batara Siwa setelah menaklukkan kerajaan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggalan Ken Arok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Ateleng alias Batara Prameswara. Kehidupan politik Kerajaan Singhasari. Kehidupan politik yang terjadi di kerajaan-kerajaan Singhasari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kertanagara. Politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu dengan mengganti pejabat pembantunya. Ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri yaitu melakukan sebuah ekspedisi ke Malayu untuk menguasai kerajaan Melayu dan melambahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Dua, kehidupan ekonomi Kerajaan Singhasari. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Singhasari sempat mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di Kerajaan Singhasari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh Anusapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana hingga pada akhirnya saat masa pemerintahan Raja Kertanagara, kehidupan ekonomi Kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaannya. 3. Kehidupan sosial Kerajaan Singhasari. Kehidupan sosial dari Kerajaan Singhasari juga mengalami pasang surut ketika masa dipimpin oleh Ken Arok. Kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Lalu ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari Kerajaan Singhasari justru menjadi terabaikan. Sampai saat ini Kerajaan Singhasari dipimpin oleh Wisnuwardana. Kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara, kehidupan sosial Kerajaan Singhasari menjadi semakin maju. Keruntuhan Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kertanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan Kerajaan Singhasari melalui sistem ketahanan lautnya. Saat Kertanegara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya, Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan Kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada Kerajaan Singhasari. Pada saat itu, Singhasari diserang dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah utara dan selatan. Akan tetapi, ternyata serangan yang berasal dari arah utara justru malah mengecoh pasukan yang dipimpin oleh Ardaraja dan juga Raden Wijaya. Sementara serangan yang berasal dari arah selatan justru yang paling berdampak sampai menewaskan Kertanegara. Meninggalnya Kertanegara menjadi akhir dari masa kejayaan Kerajaan Singhasari. Kemudian wilayah Singhasari dikuasai oleh Jayakatwang dan ia membuat ibu kota baru.